RRI Live Music. Halo, selamat malam Indonesia, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Bersama kami RRI Entikong dalam live musik malam hari ini, saya Sri Wahyuni akan mengajak Anda untuk menyimak live musik kami bersama pentolan band yang akan tampil pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya sudah ada grup band Musik Cafe Project. Oke, tepuk tangan dong. Dan acara ini juga disiarkan melalui aplikasi smartphone RRI Playgo, TV kabel, Etnin Media TV, Channel 20, UCTV, Channel 130, dan website www.rri.co.id. Sebelum kita lanjut dalam bincang-bincang kita, marilah kita bersama-sama dulu. Kita mau dengerin lagu pertama yang akan dibawakan oleh Musik Cafe Project dengan judul Kala Cinta Menggoda. Pertama ku langsung jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Pararam pam param, pararam pam pam, pararam pam param, pam param pam. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Pararam pam pam, pararam pam pam pam, pararam pam param, pararam pam, pararam pam.
Oke pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan satu lagu persembahan pertama, Kala Cinta Menggoda. Nah keren banget nih ya lagu yang dipopulerkan oleh Mendiang Krisye, dibawakan oleh personil band musik KP Project, tepuk tangan dong. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Wah kita mau kenalan dulu nih dengan personil yang sudah kece, yang sudah keren-keren jauh-jauh datang ke sini untuk mempersembahkan lagu-lagu yang akan dibawakan nanti. Pasti penasaran kan? Oke kita mau kenalan dulu dengan personil-personil yang sudah ada di kiri saya dan juga ada di belakang saya. Nanti kita akan tanya, kita akan kulik tentang sejarah kenapa sih dikasih nama Musik Cafe Project. Saya mau tanya dulu kaptennya siapa ini? Untuk kapten sendiri itu ada di lead gitar kita. Oh iya, boleh mainkan sedikit nggak sih alat musik yang dibawakan? Silahkan Bang Bertus. Boleh, boleh. Ini kaptennya nih. Wah ini belajarnya berapa tahun ya. Baik, saya mau kenalan dulu dengan kaptennya, mungkin memperkenalkan personil-personil yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mau kenalan dulu dengan kaptennya, namanya siapa sih? Nama kaptennya siapa dulu nih? Nama saya Robertus Kak. Namanya Robertus, Ya. panggilan sehari-hari? Kalau sehari-harinya dipanggil Bertus. Bertus. Ya. Bertus. Bisa dikenalkan dulu nih teman-temannya. Mungkin dari mana dulu nih? Silakan. Oh ya. Untuk vokalisnya yang 2 orang ini, yang pertama ada Reza, vokalis laki-lakinya. Kemudian ada Rika, vokalis perempuannya. Kemudian di paling ujung ada Ricky, dia drummer kita. Kemudian di sebelah kiri lagi ada Jeff, dia gitaris 2 kita. Kemudian yang lagi duduk di bangku drum namanya Bang Ridwan. Ya, orang paling kece ya di antara kami. Dia drummer juga di sini. Kemudian yang di sebelah saya ini namanya Rudy. Dia jauh-jauh dari sosok untuk ikut sama kita di sini. Oke, baik. Sudah dikenalkan satu-satu namanya. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa sih diberi nama Musik Cafe Project? Kenapa? Awal mulanya kita dulu tergabung dalam sebuah grup Ya. pas lagi nampil di kafe. Kebetulan kafe itu bertempatan di Kembayan. Ya. Jadi sekitar tahun 2018 kita ketemu di situ. Ya. Terus sebenarnya sih udah udah lama kenal. Cuman kebetulan ada yang kuliah, ada yang sekolah jauh misalnya. Jadi pas ada libur gitu, jadi kita ngumpul di kafe. Kemudian gimana kalau kita jamming yuk, ngajak kawan kan. Disitulah kita berkumpul lagi. Kemudian terbentuklah Musik Cafe Project karena kebetulan di kafe itu namanya Musik Cafe. Oke, baik. Berarti kenal itu dari musik ke musik lah ya? Ya, begitulah. Ada yang teman kecil nggak sih? Biasanya kenalnya dari kecil udah suka musik gitu. Ada nggak di antara kalian? Kalau teman kecil, sebetulnya dari sini udah kenal dari kecil semua Kak. Oh gitu, jadi Ya. sahabat kecil semuanya. Wah, berarti punya hobi dan bakat yang sama ya di musik ya? Ya. Oke, baik. Berarti di tahun 2018 itu terbentuk dan juga udah ngumpul bareng gitu ya, ngeband bareng gitu ya? Ya, kebetulan ada juga yang seangkatan waktu SMA-nya, jadi disitulah kita kenal-kenal juga. Fun Oke. fact-nya sedikit Kak. Untuk Boleh. Musik Cafe Project ini Musik Cafe Project ini. Musik Cafe Project ini untuk teman-teman di rumah ataupun di studio ini sedikit informasi. Kita itu menerima semua teman-teman yang ingin bergabung ke dalam Musik Cafe Project. Ya. Karena kita sesuai namanya ya Kak, Musik Cafe Project. Ini adalah sebuah band proyekan yang fokus, kita tuh bukan fokus untuk produksi lagu, Iya. tapi kita fokusnya untuk produksi skill personil juga kita
produksi jasa sewa untuk pelayanan juga di bidang musik tentunya. Oke, baik. Biasanya kan kalau satu halangan, satu ada yang gantiin gitu ya. Iya betul. Oke, berarti di personil kalian itu tidak menetap itu aja gitu ya? Iya betul. Sebenarnya ini masih ada 2 lagi yang belum hadir. Oh. Sebenarnya kita fullnya itu ada bersembilan. Kebetulan kita punya pemain keyboard sama basis juga satu lagi. Kebetulan beliau berdua itu berhalangan hadir, jadi ya untuk sekarang untuk basis di backup sama Bang Rudi. Untuk keyboard sendiri memang beliau tidak sempat untuk hadir. Oke, berarti dari grup band kalian ini ada yang pengen gabung, yo wes open gitu ya. Nah, jadi untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang ada di wilayah perbatasan tentunya ya, mungkin pengen gabung, pengen bisa belajar gitu ya tentang musik, bisa gabung ke Musik Cafe Project. Oke, di masa pandemi kemarin-kemarin itu gimana sih, apa sih dampak yang kalian rasakan? Kalau untuk pandemi kemarin kita vakum main itu udah cukup berbulan-bulan ya. Lama Sudah banget. lama ya, Pokoknya tapi latihan-latihan gak sih? mungkin pas ada event aja sih, kita latihan tuh pas ada event aja. Kalau untuk kayak rutinitas di pas pandemi itu kita memang agak kurang. Oh gitu, berarti bukan vakum gitu ya. Tetap manggung atau gimana, masih diundang-undang? Ya alhamdulillah sih untuk beberapa tahun terakhir ya dalam 1 tahun itu setidaknya ada 2 atau 3 event itu ada. Oke, berarti walaupun di pandemi masih eksis lah ya, karena kan di dunia musik juga terdampak. Kalau pandemi itu kan orang nggak banyak berkumpul gitu ya, jadi kalian juga harus latihan lagi gitu ya. Iya. Kalau 1 minggu tuh berapa kali latihan sih? Kita untuk latihan sendiri nggak nentu sih Kak, soalnya kadang kan semua kan punya kesibukan masing-masing. Iya. Ada yang kerja paruh waktu juga, ya paling sesempatnya aja sih kita kompromi di grup, nanya kapan sempat, ya Jalan baru gitu ya. latihan. Iya. Oke, baiklah. Oke pemirsa RRI Net, nah sudah kita dengarkan tadi sedikit tentang progres sejarah terbentuknya grup band Musik Cafe Project dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama pandemi kemarin berlangsung. Selanjutnya kita akan gali lagi mengenai genre, haluan musiknya dan pentas panggung band Musik Cafe lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Live Musik RRI Entikong. Mari kita akan dengarkan satu lagu kembali yang dibawakan Musik Cafe dengan judul Inikah Cinta. Oh yeah, yeah. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Yeah. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa.
Ku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, yeah, yeah, yeah. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Selalu ingin bersama, bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Dengan dirinya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Sebaiknya Anda tahu, fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. RRI Live Music. Oke, kita balik lagi di live musik RRI Antikong. Tadi sudah kita dengarkan dua lagu yang dibawakan oleh grup band musik KP Project. Nah, kita juga sudah dengar tadi sejarah singkat kapan mereka bertemu, kapan mereka membentuk nama musik KP Project. Dan saat ini Anda juga bisa menyaksikan live music RRI Antikong melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Playgo, TV kabel @Nin Media TV, channel 20, UCTV, channel 130 dan website www.rri.co.id. Nah, dari tadi saya mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan itu genrenya agak sedikit ngepop gini ya, bernuansa pop atau memang aliran musik yang dibawakan ini pop semua atau mungkin ada genre-genre yang lain. Nah, kita mau ngobrol lagi nih, kenapa sih pilihnya pop? Ini mau dijawab siapa? Kalau untuk genre sendiri kita sebenarnya semua genre kita masuk sih Kak. Oleh karena seiring perkembangan zaman ya. Yeah. Kalau sekarang tuh kan udah lagi musim-musimnya tuh wedding organizer terutama di
musiknya sendiri. Iya. Itu mereka mengusung tema-tema modern walaupun lagunya jadul tapi Iya. mereka bawakan dengan konsep yang modern. Iya. Mungkin kurang lebih untuk arah daripada musik-musik KP Project sendiri itu seperti itu. Tapi untuk bukan berarti musik KP Project tidak mengulik genre-genre lain, Yang kita lain, tetap mengulik seperti rock. Mungkin untuk rock kita bawakan di momen-momen tertentu aja sih, misalkan kita lagi main di kafe kan, kita lihat dulu pengunjung-pengunjungnya. Anak-anak dari muda usia. gitu Iya. ya. Betul. Dan untuk di Kembayan sendiri, sepengetahuan saya itu orang-orangnya itu rata-rata suka musik-musik yang jadul, band-band 90-an gitu. Tapi untuk anak-anak muda yang istilahnya tuh kelahiran 90-an ya, itu mereka semuanya rata-rata pada tahu lagu-lagu 90-an. Untuk 2000-an ke atas ya mungkin kita menyesuaikan sama tren-tren yang update sekarang sih. Oke, tadi kalau dangdut main juga nggak sih? Untuk dangdut kita main, tapi kalau untuk kita tampilkan di publik itu mungkin pas event aja sih kayak pernikahan dan sebagainya. Kalau untuk di kafe jarang sih. Oke, berarti lihat dulu siapa yang mendengarkan gitu ya. Iya betul. Iya, kalau dangdut di acara lain gitu ya sudah diatur lah gitu. Nah kalau selain musik dangdut tadi pernah nggak sih semuanya pengen nyiptain lagu, misalnya ada satu lagu yang udah pernah digarap gitu ya tapi belum selesai sampai sekarang ataupun sudah ada lagu ciptaan? Dulu kita sempat punya project untuk garap sebuah lagu. Iya. Sebenarnya lagu ini memang udah lama ada sih, tahun 2000-an tuh udah ada, cuman mau kita aransemen ulang. Dan kebetulan hak ciptanya udah jadi milik kita. Iya. Jadi kemarin karena semuanya punya kesibukan masing-masing, sampai sekarang project tersebut terbengkalai. Oh gitu. Kalau boleh tahu rutinitas sehari-hari personil nih ngapain aja sih? Kalau saya sendiri sekarang freelance sih, paling saya sekarang tuh kayak buka jasa desain dan sebagainya, itu aja sih Kak kalau untuk saya. Oh iya, yang lain bisa dijawab? Mungkin untuk Bang Mungkin Bertus dari yang Bang Bertus. lain-lain kesehariannya ngapain aja gitu? Oh dari Bang Rudi dulu, silakan Bang. Oke, kalau keseharian saya sebagai sales marketing di sebuah perusahaan yang ada di Pontianak, bercabang di Sosok. Nah, untuk kesehariannya seperti itu Kak kiranya. Oke, selanjutnya setiap hari ngapain aja sih selain ngeband gitu ya? Kalau saya sekarang jadi seorang cikgu. Oh, jadi cekgu ya. Ini cekgunya muda-muda sekali gitu ya. Iya. Iya, kalau abangnya berkacamata kesehariannya ngapain aja sih? Jadi tukang pijat. Beneran gak sih? Iya, iya. Oh betul, ini pijat. Oh terapis, wah ini loh ya. Dari terapis bisa, ya, berarti karena setiap hari kan? Oh iya, betul. Kalau yang selanjutnya, ini kesehariannya ngapain aja? Baik, saya Kenapa ini? Gara-gara Gimana? tukang urut nih. Oh iya, apakah juga tukang urut juga atau gimana? baik, saya seorang cikgu juga. Oh cekgu juga. Ya, di Yayasan Al-Fadilah Kembayan. Oh gitu, yang sebelahnya? Saya seorang karyawan swasta di minimarket Kak. Oh begitu. Ini yang cantik sendiri? Kalau saya buka jasa salon, tapi masih enggak salon yang ini masih rumahan sih. Oh iya, Mua juga enggak? Make up, Oh, nail gitu. art gitu-gitu sambil nyanyi juga. Oh iya, berarti ini kalau dari dengar suaranya berarti tiap hari ini nyanyi aja kerjaannya, gitu? Iya. Oh iya. sambil masak, makan, kalau bisa makan sambil nyanyi, nyanyi juga tuh Kak. Oh gitu ya. Berarti dia sudah tertanam dari sejak dini gitu ya? Sejak dini, lahir langsung nyanyi. Oke, selama menjalankan rutinitas tersebut, apakah mungkin ada kerasa keganggu nggak sih pengen latihan? Wah, ini masih ada kerja nih gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Jadi penghalang nggak sih rasanya? Sebenarnya sih kalau misalnya udah hobi ya, namanya hobi. Gimana pun capeknya kerja nih misalnya, apapun ada kerjaannya. Apalagi kumpul-kumpul gitu ya? Apalagi kumpul-kumpul, pasti itu latihan yuk. Wih, nggak sempat katanya, tapi nanti nongol gitu, Oh, gitu ya. tetap Kasih tetap tuh. surprise Kasih gitu ya. surprise. Kalau Rika sendiri sudah berapa lama nih ketemu sama teman? Apakah dari awal juga? Kalau Rika pertama ketemu sama Bang Bertus itu waktu zaman-zaman festival. Zaman-zaman festival, cuman belum maksudnya belum
deket-deket banget gitu kan, Iya. nah, belum teman-teman banget gitu. Terus mulai masuk sama mereka itu 2019. Terus ya itu tadi habis 2019 pandemi. Sebenarnya kan banyak tuh harusnya ya. Iya, seharusnya jadi jobnya molor banyak gitu ya. gitu kan. Jadi molor gitu kan. Terus kalau ketemu sama yang lain pas masuk ke kafe musik ketemu sama yang lain. Kalau Eja teman SMP. Oh gitu. Apakah cuman sendiri itu vokalis ceweknya? Apakah ada lagi teman cewek vokalisnya? Ada. Sebenarnya kita ada lagi, cuman lagi udah nikah, mungkin kehalang karena udah berkeluarga kan. Oh iya. Berarti sebelum ini ada juga vokalis cewek gitu ya? Ada. Oke deh. Baik. Kita sudah dengarkan aktivitas rutinitas mereka sehari-hari dan kita tahan dulu nih. Masih penasaran kan seperti apa penampilan dari grup band Musik Cafe Project ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Antikong di acara Live Musik. Bersama kita akan dengarkan dulu lagu yang akan dibawakan oleh band Musik Cafe Project dengan judul Sesaat Kau Hadir. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti.
Sama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Live Music. Oke, kita masih bersama rekan-rekan kita dari Musik Cafe Project. Tepuk tangan dong. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, tadi sudah kita kulik sedikit tentang genrenya, tentang rutinitasnya, dan juga kegiatan Musik Cafe Project. Dan kita akan gali lagi lebih jauh, seperti apa sih masing-masing pribadi dari personilnya. Dan acara ini bisa Anda tonton dan Anda dengar melalui aplikasi smartphone RRI Playgo, TV kabel Etnin Media TV, channel 20, UCTV, channel 130, dan website www.rri.co.id. Baik, kita mau ngobrol dengan personil-personilnya. Kita mulainya dari vokalis dulu lah ya. Biasanya kalau satu band itu vokalis menjadi cermin utama nih. Ya, bisa kenalan dulu namanya siapa, mungkin usia berapa, apakah sudah menikah? Nama saya Reza, tapi biar akrab panggil aja Eja. Eja. Sekarang alhamdulillah udah mau OTW 26 tahun dan belum menikah. Oh, dan belum menikah. Minta doanya aja. Jomblo atau sudah ada? Insya Allah udah ada. Oh, insya Allah udah ya. Baiklah, kalau hobi nyanyi itu dari usia berapa sih? Kalau untuk kenal seni tarik suara sendiri itu dari SD. Dari SD, apakah hanya suka nyanyi aja ataupun main musik juga? Kalau untuk kenal instrumen itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Iya, itu udah kenal instrumen. Kalau SD itu paling instrumen suling ya, suling. Nah, suling aja sih. Suling-suling bambu gitu ya. Karena dulu kan sering tiap-tiap sekolah tuh pasti ada pengadaan alat-alat musik seperti suling lah pada umumnya. Oke, pernah ikut les vokal atau gimana dari kecil? Kalau untuk olah vokal sendiri saya tidak ada les sih Kak. Otodidak aja? Iya, otodidak. Mungkin
dari faktor keluarga mungkin ya. Ada keturunan dari ibu, ayah? Dari sebelah bapak. Oh. Dari bapak orangnya pemusik semua, dari keluarga bapak. Oke, berarti kalau dukungan dari keluarga gimana? Eja dari kecil apakah suka ikut-ikut festival? Ya biasanya kalau di sekolah ada namanya porseni ya? Iya. Kalau untuk ikut event itu SD dulu ikut porseni ya, solo itu solo nyanyi lagu daerah dan segala macam. Kalau untuk turun ke festival itu kelas 2, kelas 3 SMP udah turun festival. Dulu ada namanya festival pelajar. Iya. Itu menang dari gak? SMP. Ya nggak menang sih. Berarti ada ada di balik kemenangan itu ada kekalahan dulu gitu ya? Dan fakta uniknya lawan kita adalah beliau. Oh gitu. Berarti beliau jago nyanyi juga gitu ya? Kalau beliau ini memang basicnya instrumen sih, multi instrumen sih beliau. Berarti multi talent gitu? Iya, bisa dibilang. Iya. Kalau untuk menjaga suara biasanya kan kalau seorang penyanyi itu kan takut makan gorengan biasanya. Betul. Ya, takut teriak-teriak. Itu kalau Eja gimana Eja? Kalau untuk Eja sendiri sih untuk jaga suara itu sebenarnya enggak ada istilah pantang memantang sih Kak. Kayak istilahnya kalau misalkan mau nyanyi di kafe nih, mau nyanyi di kafe, paling ya yang paling penting tuh air putih sama pemanasan dengan lagu-lagu yang low dulu sih. Ya itu sih untuk pemanasannya triknya. gimana? Apakah push up atau gimana pemanasannya atau pakai Untuk kompor atau gimana? Langsung lagu sih, langsung lagu tapi ya dengan nada-nada yang rendah, pasti lagu-lagu yang nada-nadanya rendah. Berarti kalau bangun tidur itu udah gitu ya, bukan? Bangun tidur terus mandi. Kalau untuk bangun tidur sih ya seperti biasa lah Kak, yang namanya manusia pada umumnya pasti HP. HP. Sekarang udah smartphone gitu ya. Baiklah, kalau kita geser dulu ke vokalis berikutnya, mungkin bisa memperkenalkan diri kembali. Nah itu kode. Iya itu kode. Gimana? Rika? Iya, wah kakaknya udah kenal nih. Iya tadi disebutin ya. Iya disebutin awalnya. dari tadi ya. Iya nama saya Rika Arfiana, umur 24, tahun depan jalan 25. OTW gitu ya? OTW, sudah. Oh sudah ya? Sudah dong. Orangnya juga ada di sini. Oh gitu. Kalau Rika gimana? Suka nyanyi itu dari kecil atau beranjak SMP, SMA atau gimana? Suka nyanyi itu, ini ceritanya mama nih ya, ceritanya mama. Jadi mama tuh namanya orang tua zaman dulu kan sering karaoke gitu. Namanya anak kecil kan gak mau kalah nih, meskipun cuman A, B, megang mic kan. Terus dari situ SD mulai ikut perseni, ikut lomba paduan suara, ikut lomba solo gitu-gitu. Terus kalau kenal sama band itu SMP kelas 3. SMP kelas 3 udah sering ikut temen lah, biasalah ikut gitu kan. Terus SMA udah aktif di band tapi di Skadau. Ya, di Skadau. Terus pas balik ke sini, nah ini jodohnya sama semuanya nih, berjodoh sama mereka. Oke, apakah pernah ikut ajang-ajang festival atau gimana? Kebetulan pernah. Juara nggak? Juara. Bintang radio kemarin juara 2, puji Tuhan. Terus bintang pelajar juga masuk 10 besar di Pontianak, puji Tuhan. Kalau ada lagi boleh dong. Oh iya. Oke, kalau dari keluarga gimana sih dukungannya? Keluarga puji Tuhan, semua aktivitas apapun itu, hobi dan segala macam sampai sekarang masih didukung sih. Nggak pernah kayak ngelarang atau gimana pun gitu kan. Apalagi mama tuh yang namanya latihan, biasanya kan namanya teman kerja, biasa latihan kan malam nih. Padahal anak perempuan, tapi mama tuh support, dia percaya gitu. Asal bisa jaga diri gitu ya. Asal bisa jaga diri. Ya kalau dari keluarga ada keturunan nggak sih dari mama suka nyanyi atau dari papa? Iya dari keluarga mama rata-rata tuh. Suka nyanyi juga, suka karaoke juga gitu ya? Karaoke di rumah. Oke, kalau untuk menjaga suara apakah juga pernah ikut les vokal Rika? Les vokal dulu iya di Skadau, cuman udah berhenti karena jauh juga kan.
Terus belajar-belajar, biasa kadang lihat YouTube atau menyesuaikan diri sendiri lah ya. Berarti ada otodidak lah gitu Iya, ya. otodidak lah. Berarti udah belajar nada-nada tinggi, rendah gitu. Berarti dari sekarang udah mudah lah ya. Iya, puji Tuhan. Oke. Enggak juga sih gimana ya. Oh iya. Kalau untuk jaga stamina nih, biasanya kalau penyanyi kan udah nyanyi 10 lagu tuh udah suaranya udah serak gitu ya. Itu gimana untuk jaga Kalau agar jaga tetap stabil jaga stamina. suaranya? Yang paling penting sih air putih ya. Air putih. Kadang kan kalau kita nyanyi manusia ya pengen kan Ya. kalau udah agak panas-panas pengen es. Es. Rika juga enggak bisa bilang Rika enggak pernah minum es. Minum juga, gorengan makan juga gitu kan. Cuman itu tadi kalau misalnya ada event, udah tahu ada event ya pasti jaga suara. Oh, oke. Berarti bangun tidur ikut terus mandi juga? Bangun tidur ku terus nonton HP. Oh, HP. Masih dengan cerita HP-nya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kita geser dulu ke pemain, ini pemain drum ya di belakang ya? Pemain drumnya. Oh iya, ini ada 2 ya di sini ya. Apakah ada lagi pemain drumnya selain berdua? Untuk sekarang masih berdua aja. Oke, kita kenalan dulu nih. Untuk pemain drumnya. Perkenalkan, nama saya Ricky. Usia sekarang 27 tahun. 27 tahun. Iya. Asalnya dari Kemayan Dari juga? Kemayan. Oke. Iya. Kalau untuk drum nih, apakah suka dari kecil ataupun berjalannya waktu? Kalau musik memang suka dari kecil, Kak. Ya. Kalau belajar drum itu waktu SMA, Kak. Waktu SMA? Bentuk band pelajar sama dengan Bang Bertus. Satu band di sekolahan, Kak. Oh gitu, rupanya saingan di antara personil juga saingan gitu ya. Berarti belajarnya itu ada gurunya atau otodidak atau gimana? Otodidak, Kak. Otodidak dari ya. kecil. Dari sukanya main drum tuh udah, mungkin dari kecil udah kelihatan kali ya. Oke, kalau boleh cerita ada nggak sih pengalaman unik gitu saat belajar drum? Sulit nggak? Kesulitannya itu cuma atur tempo, Kak. Atur temponya. Ya. Kalau latihannya? Latihannya jarang sih, Kak, latihannya, Kak. Kita cuma ketemu dalam seminggu itu 2 kali, Kak. 2 kali. Malam Jumat sama malam Minggu. Wah, oh malam Jumat ya sama malam Minggu. Iya. Berarti nggak ngapel dong? Oh, abis latihan baru ngapel kali ya? Apa jomblo? Wah, ternyata masih ada yang jomblo gitu ya. Santai. Oh, Oke, baiklah kita geser lagi nih ke pemain drum berikutnya. Ke pemain drum dulu deh. Drum ketemu drum gitu ya. Gimana Bang? Kenalan dulu Bang. Ya, Ini paling nama saya- kece nih. Nama saya Ridwan, umur 30 tahun. Umur 30 tahun. Jomblo? Atau? 31. Oh 31. Lupa 1 ya. Lupa 1 angkanya. Oke. Kalau main drum itu sejak kapan Bang? Sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6. Belajarnya otodidak atau memang ada ikut les atau gimana? Otodidak. Otodidak. Kalau dari keluarga ada yang suka main drum nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma almarhum mama hobi nyanyi. Oh hobi Sama dengan beliau, nyanyi. Oh ya berarti di setiap Satu hobi. teman-teman ini ada, maksudnya dari keluarga itu ada yang suka musik gitu ya? Ada. Oh begitu. Ya kalau pengalamannya gimana nih Bang selama main drum, ada nggak sih teknik yang sulit gitu? Ada, Kak. Apa? Drum musik metal. Sulit. Oh itu agak sulit gitu Iya, ya? Sulit. Berarti selama ini ngedrum itu lagu-lagu yang santai atau gimana? Lagu-lagu yang biasa kita bawa kayak gini. Lagu-lagu slow. Oh lagu-lagu slow. Oh sesuai dengan aktivitasnya sehari-hari gitu ya, terapis gitu ya. Oke, baik. Ya, kita sudah dengar tadi ada beberapa hal juga yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Karena setiap kita melakukan sesuatu itu kan harus ada planningnya, harus ada rencananya gitu ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan cerita sedikit dari teman-teman kita, sudah ada dari vokalis, sudah ada tadi drum gitu ya. Semuanya berdasarkan ada otodidak dan juga ada
keturunan dari keluarga. Nah, untuk pendengar dan pemirsa RRI Net nanti kita akan kulik lagi, ada beberapa personil yang belum memperkenalkan diri. Mungkin satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda kembali, lagu yang berjudul Separuh Nafas. Separuh nafasku terbang bersama dirimu, saat kau tinggalkanku. Salahkah aku, salahkah aku, bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna terjadi dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna terjalin dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Ada makna terjalin dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Oh, yeah. Oh, 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 oh.
Dewiku. Sebaiknya Anda tahu, Sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung. Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan Kota Bandung. Objek wisata ini, sahabat budaya, merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini, sahabat budaya, seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini. RRI Live Music. Oke, kita balik lagi di live musik RRI Antikong. Nah, kita masih bersama teman-teman kita dari musik KP Project. Dan tadi sudah kita dengarkan cerita sekilas dari vokalis, terus ada yang suka ngedrum dari kecil ternyata ya. Dan selanjutnya kita mau geser dulu nih, kita cerita-cerita dengan gitarisnya. Bisa kenalan gak sih dengan gitarisnya? Silakan. Ini pada diem ya. Oke, kita kenalan dulu nih dari siapa dulu? Abang siapa namanya? Robertus. Gimana Bang? Dari kecil atau sudah beranjak dewasa suka gitarnya Bang? Sebenarnya kalau musik itu hobinya memang dari SMP. Cuma kalau belajar gitar itu baru masuk SMA. Karena sebelum-sebelumnya itu main alat musik lain. Oh, berarti sebelum gitar sudah main alat musik lain. Yang lainnya apa tuh? Main drum. Main drum juga? Ya. Kebetulan suka nyanyi juga lah. Berarti diborong semua ya? Diborong semua. Kalau bisa main sendiri main Kak. sambil main gitar, ngedrum sendiri, nyanyi sendiri gitu ya. Wah ini sih kalau itu dompetnya banyak dong ya. Pernah kursus nggak sih? Kalau kursus belum pernah ya Kak. Cuma kebetulan kemarin waktu kuliah ngambil jurusannya itu seni. Oh jurusannya seni. Iya. Oke, kalau dari keluarga gimana nih dukungannya? Keluarga sih sekarang ini masih mendukung ya semua aktivitas, mau itu musik, mau olahraga atau semacamnya lah. Dari keluarga juga sebenarnya sih nggak ada yang hobi musik ya sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa saya bisa beralih ke musik gitu. Ada aliran suka musik gitu ya? Iya. Dari kecil? Ya dari kecil. Pokoknya suka seni lah gitu ya? Ya. Oke, berarti Bang Bertus itu multi talent juga, multi banget ya, katanya saingan ya. Oke, kalau saya pernah dengar ada main gitar akustik, ada juga gitar rhythm. Nah itu seperti apa cara memainkannya? Saya boleh sedikitnya dicontohin gitu? Kalau akustik itu lebih ke kita itu ngiringnya lebih yang ke simpel aja sih, nggak banyak yang tidak terlalu ribet lah, misalnya seperti ini. Seperti apa? Kita saksikan.
gitu. Kalau yang agak Ya, agak seperti. belibet bunyinya itu gimana? Kalau yang ribet tuh lebih ke aliran yang lagu-lagu underground gitu. Oh gitu. Ya, kayak misalnya rock, metal dan sebagainya macamnya. Oke. Punk gitu. Oh ya, bisa dicontohin nggak dikit? Ajar. Kalau itu? Ini musik underground. Oh underground, wah ini tepuk tangan dong buat Bertus. Ternyata beliau multi talent juga ya, luar biasa sekali. Nah tahu kan gitaris Alif Bata? Alif Bata gitu kan? Iya tahu. Nah kira-kira kiat-kiat berlatih jari dan main gitar yang mahir atau terampil gitu gimana? Mungkin disenam-senam dulu jarinya atau gimana? Kalau di musik itu memang ada sih namanya senam jari. Cuma sebenarnya itu sih tergantung pribadi masing-masing juga ya. Kalau kitanya ngerasa ya setiap mau manggung itu selalu gemetaran misalnya, atau pas manggung itu kurang refleks lah. Setiap mau main tiba-tiba terpelecok sangkut misalnya. Kayak gitulah. Kayaknya kita sih lebih ini ya, lebih kalau untuk senam jari sih kayak itu pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut saya lebih ke menenangkan diri. Oh gitu, Ya, tarik napas tarik gitu nafas, ya. Bukan kayak goyang dua jari ya, bukan? Iya, Oh. bukan. Lebih Beda menenangkan pikiran diri ya. lah. Oke, kalau semua alat musik yang paling sulit itu apa? Kerasa yang punya tantangan besar itu apa? Dulu pernah belajar biola. Itu yang menurut saya paling sulit lah. Paling sulit. Karena biola itu kan tidak menggunakan fretboard atau fret lah. Dia itu tanpa fret. Jadi itu susah lah. Soalnya itu kan kebanyakan itu menggunakan fill in mainnya. Oh gitu. Iya. Berarti harus mendalami dulu lah ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bertus. Sama-sama. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan teman-teman. Biar agak semangat nih. Wah. Kita geser dulu ke sebelah kiri ya. Ini gitar juga. Oh gitar. Lanjut. Bassnya setelah ini ya. Kita kenalan dulu. Dengan siapa nih? Baik, nama saya Jeffrey. Jeffrey Ramdan ya. Jeffrey Hamdan. Ini Cikgu ya? Iya, Cikgu. Ini kalau belajar gitar itu dari umur berapa? Suka gitar tuh dari umur berapa? Dari sekitar SD itulah. SD udah suka Iya, musik karena gitu. abang saya itu kan masa itu sudah SMA lah istilahnya kan. Jadi mereka sering ngumpul di rumah sama kawan-kawannya punya grup band. Terus ingat saya waktu itu saya masih SD. Iya. Sering kena jitak kepala abang itu. Kenapa? Karena dia risau karena ada adiknya ikut sering ngumpul. Nah disitulah saya kena kawannya sering nyimpan lihat gitar di latihan rumah gitu ya. kan. Jadi saya sering minjam sendiri tanpa kunci lah, tanpa chord main sendiri. Akhirnya belajar terus, akhirnya bisa gitu. Oh, udah pernah kursus juga nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti otodidak juga. Otodidak. Oh hebat banget ya. Otodidak aja udah bagus kayak gini, apalagi kursus gitu ya. Kalau dari keluarga gimana dukungannya? Alhamdulillah keluarga dukung semua. Sampai pernah dibelikan almarhum bapak itu gitar gitu. Oh. Saking dia suka lihat senang gitu ya. Anaknya main musik gitu kan. Dari gitar akustik ke elektrik dia beli. Oke. Kalau latihan apakah sama juga dengan Bang Bertus? Ada senam-senam jari juga setiap pagi atau mau latihan? Kalau biasanya senam jari pakai karet Kak. Pakai karet? Kenapa? Karet gelang. Oh. Biar ringan dia kalau udah dilepas itu. Oke. Kalau saya tuh udah berkali-kali latihan gitar sampai sekarang nggak bisa-bisa. Karena sakit ya, ujung-ujung jarinya kan sakit kan, berarti mereka adalah orang-orang hebat juga. Tepuk tangan dong untuk Musik Cafe Project. Baik, kita geser dulu nih ke pemain bass ya. Ini paling ujung ya. Oh iya ada mikrofon ya. Oke, ini kita kenalan dulu nih. Namanya siapa nih Bang? Nama saya Rudiansyah. Sebagai player bass. Oke.
Kalau pemain bassnya namanya Rudi ya? Iya. Rudi, Bang Rudi. Ini sejak kapan nih suka bass? Awal mula suka main bass itu semenjak gabung di band. Sebenarnya itu basic awal tuh gitaris ya. Hanya aja karena lebih suka main bass gitu kan. Ya udah pilih bass aja gitu kan. Terus juga ada teman-teman yang lebih piawai dalam bermain gitar. Ya. Gitu. Oke, kalau dari keluarga dukung banget nggak? Kalau dari pihak keluarga tetap mendukung. Yang penting untuk pekerjaan dan lainnya tetap jalan lah gitu ya. Oke, kalau untuk latihan? Kalau gimana? untuk latihan karena ada fasilitas di rumah, jadi setiap latihan itu di kafe musik langsung. Gitu. Oh gitu, Ya. ada trik-trik khusus nggak? Kalau bass kan agak gimana ya? Kalau saya lihat lebih enjoy gitu mainnya. Iya, kalau dalam bermusik ini sih utamanya insting bermusik itu mesti tajam ya. Nah, kepekaan dengan musik juga harus kita asah gitu. Sisanya kita bermain apa ya, kekompakan aja sih, harmonisasi Feeling juga lah sih, gitu ya. feelingnya. Oh, oke. Feeling. Baik. Dan saat ini apakah sudah pernah ikut kursus? Belum pernah sama sekali karena semua yang didapat ini secara otodidak juga. Otodidak, wah hebat banget nih ya. Ya. Kalau untuk menjaga apa? Kalau tadi kan tidak ada fasilitas. Nah, Ya. kalau latihan aja nih ya baru main gitu ya. Kalau untuk menjaga kekompakan diri itu gimana dengan teman-teman? Tetap solid aja sih kita ya. Kadang-kadang tuh kalau ada kekurangan-kekurangan dalam setiap ketukan, beat irama musiknya, kita selalu kadang-kadang aku minta ulangi ya, kadang-kadang di sesi yang ini aku salah gitu. Oke. Gitu. Baik, saya pengen sedikit dong kalau bass itu yang paling suka saat main itu apa sih gitu? Sebenarnya kalau lebih senang tuh kalau ngerasa ingin berkembang bermusik itu sih lebih suka teknik bassnya Chris Patih ya. Chris Patih, Iya. boleh sedikit dong? Boleh sedikit ya? Gimana? Oke, tepuk tangan dong untuk Bang Rudi. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Teman-teman dari Musik Cafe Project pengalamannya sangat luar biasa. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita expose lagi harapan dan tantangan band Musik Cafe Project lebih jauh, mari kita akan dengarkan satu lagu romantis yang dibawakan oleh Musik Cafe Project dengan judul Tak Ingin Usai. Berdiri, ku memutar waktu, teringat kamu yang dulu ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa ku putar kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab. Kau hentikan semuanya. Terluka menangis tapi ku terima semua keputusan
yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Menangis terluka, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Tinggalkan semua di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan pernah meninggalkanmu. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya
Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. RRI Live Music. Oke, kita masih di live musik RRI Antikong. Sudah kita dengarkan tadi satu lagu persembahan dari band musik Cafe Project. Dan selanjutnya kita mau denger nih, seperti apa sih pengalaman manggung yang sudah dijalani, apakah ada pengalaman yang sangat seru ya. Ini ceritanya siapa dulu nih? Boleh Eja aja? Oke, gimana aja? Kalau pengalaman manggungnya gimana nih? Kalau untuk pengalaman manggung sendiri sih selama ini ya alhamdulillah semuanya seru-seru banget. Serunya gimana? Seseru apa sih gitu? Yang paling jadi euforia dalam sebuah acara itu ya yang pastinya audiens ya. Yeah. Semakin ramai audiens, semakin semangat sih untuk nyanyi. Serunya di situ, apalagi kalau kita bisa membuat audiens itu kompak, misalkan kita ajak nyanyi sama-sama, wah itu seru banget sih. Dan serunya juga kalau misalkan ikut event di kabupaten misalkan, soalnya aja kan juga pernah ikut event kabupaten ya, ikut event kabupaten mewakili kecamatan itu menang alhamdulillah. Itu deg-degan banget sih nengok saingan-saingan yang luar biasa itu udah jadi pengalaman yang bener-bener selain seru juga ya tegang juga sih pasti. Oke, kalau yang paling berkesan mungkin nih ada kejadian yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan, itu ada gak? Kalau untuk kejadian yang tidak bisa dilupakan di panggung, sepertinya semua momen tidak bisa dilupakan sih Kak. Tapi paling ya ada mungkin yang paling tidak bisa dilupakan tuh saat kita ngisi event-event resmi. Ya yang namanya manusia kan tidak sempurna Kak ya. Betul. Ya ada aja ya pemain yang aku ke A, kamu ke B. Gak sinkron gitu ya. Kadang ya itu sih kadang yang jadi istilahnya pengalaman yang ya dibilang seru-seru, dibilang ya kitanya malu, ya mau ndak mau ya namanya juga manusia ya. Iya, betul. Semuanya salah, Eja juga pasti salah, pasti ada salah gitu. Oke, yang paling suka ngaret itu siapa? Eja. Ternyata yang ngomong ya. Eja sekarang ya. Ya biasanya kan kalau dalam satu tim, dalam mungkin satu kelompok gitu ya, ada-ada aja yang paling suka jahil siapa? Yang paling suka jahil? Ya. Ini berdua ini paling suka jahil. Udah kelihatannya. Kenapa sih suka jahil Bang? Kenapa sih suka jahil? Kalau tegang terus gak seru ya, iya, emang ya. Mungkin dari yang suka jahil dulu nih, yang suka ngerecokin gitu ya, ada yang suka jahil-jahil itu kenapa sih? Karena kalau momen seperti itu, kalau serius terus Kak, jadinya terasa bosan Kak. Kayak upacara bendera gitu ya? Nah itu dia. Tapi kalau bercanda-bercanda, ibaratnya sampai ketua pun kawan tetap ingat Kak. Oh gitu. Yang paling jahil pasti paling diingat lah ya. Iya, ini termasuk nih, suka jahil juga nih. Iya, yang mudah merajuk siapa? Yang mudah merajuk. Siapa ya? Tunjuk-tunjuk ya? Ya, alhamdulillah kita care semua sih. Oh, berarti saling mengerti dan memahami begitu ya. Kalau dari Rika gimana Rik? Ada nggak pengalaman saat manggung ini kan cewek sendiri nih. Nah kayak malam hari ini akan sendiri cewek terus semuanya cowok tuh rasanya gimana sih? Oke, kalau pengalaman seru banyak sih, semuanya seru sih. Cuman karena cewek sendiri berasa tuh kalau wedding cantik sendiri gitu. Jadi ratu gitu ya. Iya, jadi ratu gitu kan. Terus pasti seru tuh di ending acara sih biasanya.
Apalagi kita namanya band kita nggak pop terus. Gitu kan, kadang ngulik dangdut, jadi mau nggak mau gimana pun mereka, iya harus sama-sama joget. Iya harus sama-sama Yang paling joget. jago joget siapa? Ini, tetap nih Bang Ridwan, paling jago joget. Soalnya tangannya dari tangan sampai ujung kaki, kalau ada rambutnya juga ikut joget tuh. Oh gitu ya. Tapi kayaknya gayanya cool banget ya. Iya cool, di luar dalamnya Hello Kitty. Hello Kitty banget dalamnya tuh. Berarti sangar gitu ya, tapi dalamnya Hello Kitty Iya, ya. sangar di luar. Orang kalau orang yang nggak tahu nih, kalau misalnya event kemana gitu, orang nggak tahu, dikiranya dia bodyguard. Oh gitu. Tapi pas udah manggung, dia tuh yang bikin seru. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara, nggak terasa gitu ya. Kira-kira harapan ataupun impian atau ekspektasi apa yang diinginkan band Musik Cafe Project ini ke depannya? Oke. Sama sih, semuanya pasti sama. Semoga kedepannya bisa bikin karya sendiri pastinya. Jadi kalau misalnya manggung kemana-mana udah bisa bawa lagu sendiri. Yang paling utama job banjir sih. Job banjir ya? Amin. Job banjir atau job di banjir? Banjir job. Banjir job. Kira job di banjir ya. Sama kalau semakin banjir job kan, kita juga ada istilahnya ya uang tambahan. Sedikit cerita ke belakang, kita ini ngerintis dari kafe Bang Bertus itu awalnya tuh cuman bermodalkan 1 gitar akustik sama speaker yang biasa dipakai rumahan. Itu loh Kak modal kita sama Cajon untuk gendang, untuk kita main, ngisi drumnya. Awalnya itu dari situ, semakin kita ya istilahnya tuh beliau pun rezekinya juga lancar ngalir terus. Bisa nabung ya. Jadi alhamdulillah satu persatu kayak instrumen-instrumen nih kita beli dengan harga yang istilahnya tuh di bawah pasaran. Oh gitu. Karena beliau juga relasinya banyak. Jadi tuh semua instrumen yang tampil di sini nih kita beli dengan harga di bawah pasaran. Gitu sih. Ya suka duka tuh pasti ada juga dari yang kafe 1 pintu ya Bang Bertus ya. Dan sekarang udah jadi berapa? alhamdulillah 100. pintu, Oh. 2 pintu. Kalau udah 100 alhamdulillah ya. Iya. Diaminin Terus, nggak nih? Amin. kita juga sebelum ada alat yang besar juga kita udah ngisi kafe-kafe, biasanya juga udah mulai masuk ke dunia perweddingan juga. Dari situ juga beliau juga rezekinya lancar kan dari pekerjaannya. Ada tambahan pemasukan lah. Jadi kita dapat lagi beli sound yang besar yang untuk outdoor atau indoor sekalipun untuk ya sesuai kebutuhan lah. Misalkan ada event pernikahan di gedung, ya kita udah punya sound sekarang. Pun itu dapatnya juga harga di bawah pasaran. Ada untungnya juga ya. Iya, relasi beliau itu luar biasa banyak. Sangat luar biasa sekali. Kalau dari yang lain mungkin ada harapan besar setelah ini udah bisa rilis lagu ataupun udah punya lagu sendiri kayak band-band indie gitu ya. Bang Bertus nih sebagai kapten ya. Ya, harapan kedepannya untuk Musik Cafe Project semoga sampai tua lah bisa gini terus. Ya, sampai sama-sama tua ya. gitu ya. Sampai memutih rambut ya. Ya. Dan juga satu pesan lagi untuk kawan-kawan yang hobi musik, jangan lupa kalau mau nampil ataupun mau mempertunjukkan dirinya bisa hubungi RRI Entikong. Betul. Jadi bisa bisa melihat dari potensi diri gitu ya. Dari hal-hal kecil sampai menjadi hal-hal yang besar. Oke, sukses deh ya untuk kalian semua Musik Cafe Project. Terakhir nih, saya pengen dengar mungkin closing statementnya dari semua personil untuk kedepannya bagaimana dan juga malam hari ini menjadi malam yang juga mempunyai momen yang sangat bersejarah. Silakan. Dari siapa dulu? Dari Rika dulu. Closing statementnya silakan. Mungkin singkat saja. Pesan dan kesan untuk hari ini. Rika pesan sih buat kita semua, semoga kedepannya semakin ada chemistry yang lebih-lebih pokoknya. Terus semoga nanti kedepannya sebisanya tetap sama-sama, sedih nih,
Soalnya kan kesibukan, kerjaan kan nggak ada yang tahu kan, atau nanti mungkin udah punya pasangan mau pindah kemana juga kita nggak tahu. Cuman semoga kalau misalnya jauh, selalu ingat kita sama-sama gitu ya. kita sama-sama besar di sini, sama-sama berkembang di sini. Semoga kedepannya bisa sama-sama sukses sama-sama, amin. Amin. Ya, lanjut, Ja. Kalau dari Eja sih teruslah mengulik walau materi mencekik. Terus sama untuk pesan untuk diri sendiri juga untuk teman-teman yang ada di sini dan khususnya untuk teman-teman pemusik. Yang namanya bermusik itu kan istilahnya jangan jadikan istilahnya bermusik ini sebagai mata pencarian utama, kecuali kalian berada di kota-kota besar. Karena ya kita harus tetap mengutamakan pekerjaan utama kita. Intinya kalau memang hobi musik ya tetaplah jalan hobinya, cuman jangan sampai mengganggu pekerjaan utama, itu aja sih. Oke, baik, selanjutnya Abang berkacamata, ini pesan dan kesannya gimana Bang untuk ke depan, untuk band yang nantinya terus berkarir, gimana pesannya? Untuk ke depannya semoga lebih baik lagi. Baik lagi, itu saja. Kompak semangat. Kompak semangat, tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya. Ya, pesan dan kesannya untuk para anak muda, karena kita lihat perkembangan musik sekarang sudah semakin menurun. Dan kebanyakan sekarang anak-anak itu lebih suka main ke gadget atau Gadget, HP. Ya, bagaimana cara untuk kita itu bisa memperkembangkan lagi musik-musik industri yang ada di Indonesia, supaya seperti zaman-zaman kita waktu zaman dulu itu musik itu dinomorsatukan. Sekarang musik itu sudah makin senyap Kak, saya lihat. Nah, untuk generasi muda, ayo kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas musik yang ada di wilayah kita sendiri atau di Indonesia khususnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Pesan dari saya, semoga semakin sukses, kompak, dan terus berjalan. Terus berjalan. Oke, lanjut Bang Bertus, gimana? Kesan dan pesannya khususnya untuk band, jangan suka mulur-mulur ya. Kalau dikasih materi di dalam grup, mohon diulik. Ya, betul. Untuk anak-anak yang hobi musik khususnya seluruh Indonesia, teruslah berkarya. Jangan lupa ingat sama Tuhan, rajin-rajin ngulik. Itu aja sih. Itu aja. Oke, lanjut. Bang Rudi. Oke, kalau dari saya khusus buat anak-anak muda, khususnya yang ada di Kalimantan Barat, tetap berkarya di bidang musik. Kemudian lebih banyak berkarya aja lah gitu. Itu aja. Oke, kita kasih aplaus dulu nih untuk musik KP Project. Terima kasih untuk Reza, Rika, Bang Robertus, Bang Jeb, Rudi dan Ridwan, dan juga Bang Riki. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Baiklah pendengar, baru saja kita saksikan dan juga sudah bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan musik KP Project. Kita akan dengarkan lagu penutup yang dibawakan musik KP Project dengan judul Ada Untukmu dari Tio Satrio. Saya Sri Wahyuni dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di live musik RRI Entikong selanjutnya. Selamat malam, salam perbatasan NKRI harga mati. Sita seluruh hatiku, oh indahnya dirimu, ku jatuh hati
telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang akan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang akan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Bersama diriku yang akan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu